Selamat pagi Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update Seleb edisi Senin 18 September 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju ke informasi pertama Tribuners, pasangan pemain sinetron Randy John dan Glenka Cisara kini sedang menyiapkan rencana pernikahan mereka. Pasangan yang dekat sehingga menjalin asmara di sela syuting sinetron Ikatan Cinta itu sepakat untuk melanjutkan kisah cinta mereka di pelaminan. Hal itu dipastikan setelah Glenka Cisara menerima lamaran Randy John pada Minggu 18 September 2022. Randy John pun mengatakan sudah siap menikah dengan Glenka baik secara mental, jasmani, dan rohani. Randy John memberanikan dirinya melamar Glenka Cisara sejak menjalin asmara selama 1 tahun lalu. Saat acara berlangsung, tangis Rudy Cisara, ayah Glenka, pecah saat Randy John meminta izin kepada dirinya untuk melamar putrinya. Menurut Glenka, sang ayah bahkan sempat terlihat gugup ketika anak pertamanya dilamar oleh kekasihnya. Menurut Glenka, alasan ayahnya sempat mengalami sakit sebelum hari spesialnya karena tanggung jawabnya sebagai seorang ayah sudah hampir selesai dan akan dilanjutkan oleh suaminya. Diketahui Glenka Cisara ingin pernikahan idamannya bersama Randy John memakai adat Jawa dibalut gaya drama Korea. Diberitakan sebelumnya percintaan pasangan ini bermula saat Glenka dan Randy John terlibat cinlok alias cinta lokasi. Randy John mengatakan alasannya jatuh cinta dengan Glenka karena calon istrinya tersebut merupakan sosok yang ceria, baik, dan tulus. Glenka pun menuturkan alasan memilih Randy John karena dia adalah pria yang baik. Bukan hanya baik, Randy John juga dikatakan Glenka tak pernah lupa soal ibadah. Hal itulah yang menjadi nilai plus dalam diri Randy yang menurutnya tidak dibuat-buat. Berikut ini laporan wawancara dengan Glenka Cisara dan Randy John. Ada wedding dream gitu nggak sih kakak, atau keinginannya nikahnya, impiannya? Apa wedding dreamnya? Aku sih lebih ke tetap ada Jawanya, tanpa semua ada Jawanya, tapi masih kayak Korea gitu sih. Apaan tuh Korea sih? Iya kan, kayak pernikahan Korea gitu mah. Dia simpel tapi enak dilihat, terus agak sedikit glamour gitu. Iya, Bagus. wedding dreamku sih gitu, karena sering nonton drakor kan. Kaget akan ada persembahan kayak kali atau nyanyi ya di pernikahan. Iya, kalau nari enggak deh. Nyanyi. Ya simple aja. Besok ya. Keren, mungkin dari sendiri persiapan menuju hari H seperti apa? Mungkin banyak cerita nih. Alhamdulillah secara mental sudah sampai dari haji, sudah siap banget menghadapi acara selanjutnya, proses selanjutnya. Harap juga ke depannya diberi kelancaran, dimudahkan. Kita doa bersama-sama supaya kan Jawa nih berarti dipingit sebulan 2 bulan. Dulu ya oma ya, oma dong omanya dari tante omanya dia. Iya, kalau buat dipingit enggak, karena sekarang udah modern. Mungkin kalau zaman dulu, soalnya satu frame-nya kan juga bisa jadi. Pemain sinetron Naomi Saskia memamerkan kemesraannya dengan pesinetron Dilan Kar di akun media sosialnya. Sebelum dengan Dilan Kar, Naomi Saskia dikabarkan dekat dengan pelawak Sule. Naomi Saskia bukan sempat digadang-gadang akan menjadi ibu sambung Rizky Febian. Namun kabar tersebut kemudian hilang sejalan dengan Sule yang berganti pasangan. Bak berbeda 180 derajat dengan Sule yang kini memilih sendiri, Naomi kini telah memiliki kekasih. Naomi menjalin kasih dengan pesinetron Dilan
Dilankar. Naomi Saskia mengatakan foto mesranya bersama Dilankar menandai bahwa mereka kini telah menjalin kisah cinta. Hal itu dikatakan Naomi saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 17 September. Dara cantik berusia 25 tahun itu merasakan bahwa benih-benih cintanya muncul ketika terlibat dalam produksi sinetron yang sama dengan Dilankar. Sebelum menjalin asmara, Naomi Saskia dan Dilankar sudah saling kenal sejak lama. Beruntung keinginan Naomi Saskia bukan hanya mencari kekasih, tetapi juga calon pendamping hidup ini ada pada Dilankar. Dilankar mengaku serius merajut cerita cinta bersama Naomi hingga berharap berakhir di pelaminan. Berikut ini laporan wawancara dengan Naomi Saskia. Tidak menjadi satu pelabuhan terakhir. Insya Allah. Doain aku jadi deg-degan. Tapi melihat sosok Dilan sendiri, Naomi seperti apa melihat Dilan? Kayak apa ya? Pasangan yang menurut aku udah jadi satu, semuanya sahabat, dari mulai kakak sampai jadi pasangan insya Allah imam ya Allah alam ya juga lah. Tapi ya so far insya Allah dia pasangan Allah. Insya Allah. Anggapan keluarga gimana kamu? Udah baik-baik. Udah kenal sama bapaknya dia, udah silaturahmi, penerimaannya baik lah. Kemarin sempat ulang tahun juga ya sama ya? Iya. Iya, Naomi ada. Ini sudah dekat dengan Dekat lah apa bisa bilang karena mama juga setuju apapun itu kan kuncinya aku di mama ya. Kalau mama udah setuju, insya Allah lancar insya Allah. Udah ada rencana ke depan gitu? Rencana apa? Rencana ke depan, Serius? yang lebih serius gitu Kak? Akunya sih nunggu aja cewek, nungguin aja masih. Tapi ya ada omongan kalau misalnya dia serius, dia ngomong ke orang tua juga ke keluarga. Jadi ya gitu. Udah berapa lama sih Kak? Ada deh. Ya. Oh, oke. Tapi Naomi salah satu pihak yang di sinetron memang kedekatan awal di situ memang sebelum udah kenal sama dia. Kenal tapi nggak deket, cuma kayak tahu doang kalau kenalan, terus udah. Dan ya itu doang sih. Pertama kali menyatakan cinta siapa nih Kak? Ya, itulah. Ini pertama kali cinlok Kak atau seperti apa Kak? Iya, kalau dipikir-pikir pertama kali sih. Semoga terakhir kalinya ya. Iya. Belum lama ini Verrell Bramasta, Enric Dustin, dan Kylie Justin bermain games pernah nggak pernah. Salah satu pertanyaan dalam game tersebut, Verrell Bramasta ditanya apakah pernah mengidolakan seorang wanita. Belak-belakan Verrell Bramasta mengaku pernah mengidolakan wanita yang mempunyai pasangan. Dikutip dari tayangan YouTube Verrell Bramasta, putra Vena Melinda tersebut tak tahu jika idola yang sedang didekatinya itu sudah punya kekasih. Verrell Bramasta benarkan jika sosok wanita yang dimaksud adalah selebriti, namun ia enggan menyebutkan namanya. Alasan Verrell mengidolakan sosok wanita tersebut tak lain karena parasnya yang cantik. Bahkan sosok wanita tersebut membuat Verrell sampai terbawa ke mimpinya. Diakui Verrell, kala itu dirinya berhasil mendapatkan kontak wanita idolanya. Mereka bahkan saling berbalas pesan singkat. Suatu hari Verrell hendak mengajak wanita tersebut untuk bertemu. Ia pun menanyakan acara wanita tersebut agar tahu kemungkinan mereka bisa bertemu atau tidak. Tak disangka wanita tersebut menyebut ingin pergi ke rumah pasangannya. Yang membuat Verrell sedih ternyata lantaran wanita tersebut juga membubuhkan tanda titik dalam chatnya. Hal sepele itu langsung membuat Verrell mundur. Padahal sebelum percakapan tersebut, Verrell sempat mengajak wanita itu untuk bertemu. Namun keesokan harinya justru Verrell seakan ditolak mentah-mentah oleh wanita tersebut. Kakak Atala Naufal mengaku pernah bertemu dengan sang idola. Tetapi saat bertemu langsung justru ada hal yang membuat Verrell ilfil. Meski begitu, kini Verrell mengaku sudah tak mengidolakan sosok tersebut.
Pengacara Hotman Paris Hutapea menyentil rekan seprofesinya Hotma Sitompul. Hotman Paris menyebut Hotma Sitompul gagal membawa kliennya. Sebagai informasi, Hotma Sitompul baru-baru ini menjadi pengacara terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap siswa Julianto Eka Putra. Namun Julianto Eka Putra belum lama ini divonis hukuman 12 tahun penjara. Karena itulah Hotman Paris menilai Hotma Sitompul telah gagal membela Julianto Eka Putra. Melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 17 September, Hotman Paris menuliskan sindiran menohok. Hotman Paris menyinggung rumah tangga Hotma Sitompul yang berujung perceraian. Tak hanya itu, Hotman kembali mengungkap kasus pembunuhan gadis cilik bernama Angeline. Kala itu Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum ibu tiri Angeline yang kini menjadi terdakwa. Sedangkan Hotman Paris menjadi kuasa hukum pihak Angeline. Lebih lanjut, Hotman menyinggung hubungan pertemanan Hotma Sitompul dan Rasman Nasution. Sebagai informasi, Hotman Paris kini juga sedang terlibat perseteruan dengan Rasman Nasution. Baru-baru ini nama penyanyi dangdut Cupi Cupita memamerkan saweran yang bernilai hingga ratusan juta. Hal itu diketahui lewat video yang diunggah di media sosialnya. Tampak penyanyi dangdut berusia 30 tahun itu menerima saweran uang pecahan 50 ribuan. Perhatian warganet justru jatuh kepada sosok yang memberikan saweran. Diketahui sosok yang memberikan saweran adalah salah satu bos di Kalimantan. Bahkan jumlah total saweran untuk Cupi Cupita disebut mencapai angka 100 juta rupiah. Sebagian warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebelumnya, Cupi Cupita dikabarkan bercerai dengan sang suami Bintang Bagus. Rumah tangga Cupi Cupita dan Bintang Bagus belum lama ini memang kerap menjadi sorotan. Seperti diketahui, Cupi Cupita menikah dengan pengusaha asal Bandung bernama Bintang pada 19 November 2021. Belum genap 1 tahun menikah, rumah tangga keduanya dikabarkan tidak harmonis. Bahkan mereka berdua kerap saling sindir di media sosial. Kabar perpisahan mereka kembali ramai diperbincangkan. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Cupi Cupita membagikan video bersama suami. Dalam video, perempuan asal Bandung itu menyinggung soal rumah tangga dengan sang suami. Tampak mereka berdua memperlihatkan ekspresi wajah yang serius. Bintang Bagus tampak mengucapkan sedikit kata-kata dalam video. Kata-kata tersebut adalah untuk saling menguatkan. Hamil 7 bulan, selebgram sekaligus vlogger Tasya Farasya membagikan sederet potret terbaru dirinya saat hamil anak kedua. Meski perutnya semakin membesar, Tasya Farasya semakin giat melakukan aktivitas. Tasya Farasya juga dinilai makin cantik saat mengandung calon buah hati keduanya. Sebelumnya, nama Tasya sempat menjadi perbincangan hangat publik perihal masalah keluarganya. Tak ingin ambil pusing, perempuan berusia 30 tahun itu santai dalam menanggapi hal tersebut. Melalui media sosial,
sosial, selebgram cantik itu membagikan sederet potret terbarunya. Hal itu diketahui lewat pantauan dari Instagram pada Minggu 18 September 2022. Dalam foto, Tasya tampil cantik dengan outfit serba kuning. Penampilan ibu satu anak itu memang kerap menjadi sorotan warganet. Seperti diketahui, usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Artinya, sebentar lagi dirinya akan menjadi ibu dari 2 anak. Selalu tampil modis dan kekinian, Tasya juga kerap mendapat komentar positif dari netizen. Sebagai informasi, Tasya Farasya telah dianugerahi anak pertama berjenis kelamin perempuan. Anaknya tersebut bernama Maryam Eiza Khair atau diakrab disapa Ayang. Istri Ahmad Assegaf itu mengumumkan kehamilan kedua pada bulan Juli 2022. Sebagai selebriti tanah air, ibu satu anak ini memang kerap menjadi sorotan publik. Tak heran jika sosoknya memiliki banyak penggemar. Tasya terbilang cukup aktif mengunggah potret kegiatan sehari-harinya di Instagram, baik lewat unggahan di Instastory maupun feed-nya. Belum lama ini kabar menghebohkan datang dari presenter kondang Arie Untung. Suami Fenita Arie itu mendadak menjadi perbincangan hangat publik karena gosip poligami. Berita tersebut kemudian ramai beredar di kalangan masyarakat. Viralnya berita itu membuat Arie Untung memberikan tanggapannya. Suami Fenita Arie ini menyampaikan tanggapannya melalui media sosial. Dengan jelas, presenter berusia 46 tahun itu mengungkapkan fakta sebenarnya. Menurut Arie Untung, kabar tersebut tidaklah benar. Namun dirinya memiliki cara menarik untuk memberikan tanggapan atas gosip tersebut. Awalnya pemain film Tulalit itu meminta maaf kepada istri dan keluarganya. Lebih lanjut, ayah 3 anak ini menyinggung jika sudah berusaha menutupi isu poligami itu. Kemudian pemain film Ayat-Ayat Cinta 2 itu menjelaskan fakta sebenarnya soal kabar poligami tersebut. Arie mengaku malu untuk berbicara hal tersebut lantaran merasa tidak melakukannya. Terakhir, Arie Untung berharap rumah tangganya dengan Fenita selalu langgeng. Sebagian rekan artis turut memberikan komentarnya di unggahan itu. Al-Ghazali sempat mengumumkan sendiri bahwa hubungannya dengan Alisha Daguis telah kandas. Baru putus, kakak El Rumi diduga sudah memiliki pujaan hati baru. Pasalnya Al ketahuan menjemput cewek cantik tersebut. Melihat hal itu, Maya Estianty memberikan reaksi kagetnya. Jalinan asmara antara Al-Ghazali dan Alisha Daguis pada akhirnya harus kandas di tengah jalan. Padahal keduanya diketahui sudah 6 tahun lamanya berpacaran. Hingga diketahui sempat hampir melenggang ke pelaminan. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur dan perpisahan menjadi jalan yang harus ditempuh Al-Ghazali dan Alisha Daguis saat ini. Sementara itu, baru-baru ini melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah pada Sabtu 17 September, Maya Estianty membagikan video singkat, yakni momen saat dirinya dan anak-anak bertemu dan berkumpul sebelum mengisi salah satu acara di Bandung. Usut punya usut, Maya Estianty bersama grup duetnya yakni Duo Maya dan grup band dari Al Eldol, yakni
yakni The Lucky bakal reunian dan manggung bareng. Namun sebelum itu Al-Ghazali berniat konvoy bareng Maya Estianty menuju Bandung. Kendati demikian ada hal yang tak biasa yang disadari Maya Estianty. Pada kesempatan itu Al-Ghazali diketahui mengajak salah satu cewek cantik yang membuat Maya Estianty kaget. Dan benar saja dalam video tersebut Al-Ghazali terlihat mengajak sosok cewek cantik yang mengenakan baju berwarna putih dan celana jeans, yang pada akhirnya diketahui bernama Yasmin Fadilah. Yasmin Fadilah sendiri merupakan anak dari Andra and the Backbone. Setelahnya Al-Ghazali langsung menuju ke dalam rumah, namun hal tersebut tampaknya masih membuat Maya Estianty penasaran. Bahkan saat menuju Bandung, Al-Ghazali dan Yasmin Fadilah berada dalam satu mobil. Yasmin Fadilah bahkan juga terlihat berjalan menemani Al saat sampai di tempat tujuan. Sontak saja seusai diunggah postingan Maya Estianty itu, langsung banjir komentar dari netizen. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Jelang melahirkan anak kedua, Zaskia Gotik mengaku deg-degan lantaran proses persalinan semakin dekat. Kabar bahagia datang dari pasangan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud. Keluarga mereka sebentar lagi dianugerahi anak kedua. Melalui unggahan di media sosial, Zaskia Gotik membagikan potret dan kabar terbarunya. Dalam foto, istri Sirajuddin Mahmud terlihat sedang bersama seorang dokter. Pada keterangan unggahan pelantun lagu cukup 1 menit itu mengungkapkan kecemasannya. Rupanya dirinya juga sudah memiliki panggilan khusus untuk calon buah hati kedua, yakni Dede Utun. Perempuan berusia 32 tahun itu juga mengaku tak sabar bertemu buah hati keduanya. Terakhir dirinya berterima kasih kepada dokter yang sudah membantunya. Sebagian rekan artis turut memberikan doa terbaik untuk Zaskia Gotik di unggahan itu. Sebelumnya Zaskia Gotik terlihat kerap memamerkan baby bump. Berbagai potret cantik saat mengandung buah hati kedua dirinya dibagikan di laman Instagramnya. Penyanyi dangdut asal Bekasi itu belum mau membocorkan jenis kelamin anak keduanya. Sebagai selebriti tanah air, Zaskia memang kerap menjadi sorotan. Tak heran jika sosoknya memiliki banyak penggemar. Pemain film Arwah Tumbal Nyai Part Arwah itu terbilang aktif membagikan potret kegiatan sehari-harinya di Instagram, baik lewat unggahan di Instastory maupun feed-nya.
Desi Ratnasari menjadi salah satu artis yang kehidupannya kerap disorot. Baru-baru ini Desi Ratnasari diketahui tengah melakukan liburannya ke Pulau Padar. Kebahagiaan terlihat jelas dalam momen liburannya tersebut. Destinasi wisata yang dipilih oleh perempuan berusia 48 tahun itu yakni Pulau Padar. Sebagai informasi, Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau ini relatif lebih dekat ke Pulau Rinca daripada ke Pulau Komodo yang dipisahkan oleh Selat Lintah. Pulau tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tampak Desi membagikan sederet momen indah saat liburan ke Pulau Padar. Ibu satu anak ini juga sangat menikmati keindahan pulau itu. Melalui unggahan video di Instagram, Desi mengucapkan rasa syukurnya. Berhasil menaiki anak tangga sebanyak 818, dirinya begitu bahagia. Rasa lelah Desi terbayar lunas oleh pemandangan indah di Pulau Padar. Tak lupa perempuan asal Sukabumi itu juga mengabadikan berbagai potret saat berada di puncak Pulau Padar. Dalam foto terlihat Desi menunjukkan pose bahagianya. Sebagian warganet turut memberikan komentar di unggahan tersebut. Pembangunan rumah baru YouTuber Baim Wong dan Paula Verhoeven tak juga selesai. Bahkan ayah Keanu Tiger Wong menemukan fakta. Diketahui buruh bangunan atau pekerja yang mengerjakan rumah baru Baim Wong kedapatan tak bekerja. Sebagai informasi, sudah selama hampir 2 tahun Baim Wong membangun rumah barunya itu. Sayangnya rumah Baim Wong tak kunjung rampung. Padahal ayah Keanu Tiger Wong itu diketahui sudah menghabiskan biaya yang tak sedikit demi mendirikan istana barunya bersama Paula Verhoeven. Polemik pembangunan rumah baru aktor sekaligus YouTuber Baim Wong rupanya hingga saat ini belum juga berakhir. Sempat beberapa kali berganti kontraktor, nyatanya sampai saat ini rumah impian Baim itu juga belum selesai dibangun. Meski sudah mengalami kemajuan daripada saat awal pembangunan, pria berusia 41 tahun itu tampaknya belum juga merasa puas. Hal ini tergambar jelas kala Baim kembali membagikan video berisi perkembangan pembangunan rumahnya lewat kanal YouTube Baim Paula pada Senin 12 September. Tampak dari video yang dibagikan, konstruksi rumah Baim sudah berdiri dengan kokoh. Namun sayangnya meski sudah mulai didirikan, Baim melihat belum ada perkembangan pesat dari kediamannya tersebut daripada saat ia terakhir menjenguk. Ia merasa kondisi bangunan rumahnya saat ini tak berbeda dan belum berubah sejak saat ia terakhir berkunjung. Masalah pembangunan rumahnya ini pun membuat Baim curiga perihal alasan kurangnya uang yang menjadi penyebab. Mengingat waktu yang sudah dihabiskan, Baim pun mulai menyadari bahwa proyek pembangunan rumahnya tersebut seharusnya tak berjalan selama ini. Yang lebih membuat Baim tercengang saat ia meninjau kelangsungan pembangunan rumahnya itu tak tampak satupun pekerja yang beraktivitas. Setelah dikulik, ternyata para pekerja yang membangun rumah Baim sudah selama 1 minggu belakangan libur dengan alasan masih menunggu desain bangunan yang baru.
Hingga saat ini perpisahan di antara Dewi Persik dan Angga Wijaya menuai banyak masalah. Satu persatu dari mereka mengungkapkan borok satu sama lain. Dewi Persik mengaku tak menyangka sang mantan suami ternyata selama ini bermain curang di belakangnya. Bukti transfer bodong yang dilakukan Angga Wijaya pun diungkap. Meski sudah dihianati Angga Wijaya, Dewi Persik ikhlas menerima takdirnya. Kini mantan Angga Wijaya siap menjalani kehidupannya dengan orang baru. Beda dengan Dewi Persik yang sudah siap hidup sendiri, Angga Wijaya malah sibuk berjuang untuk hidup. Mulai dari nol, Angga Wijaya kini mulai menata hidup barunya lagi. Selain membuka kedai kopi, Angga Wijaya juga melebarkan sayapnya menjadi penyanyi. Baru-baru ini Angga Wijaya mulai merasakan kehilangan seusai bercerai dengan Dewi Persik. Diungkapkan Angga Wijaya jika ia sudah menjalin hidup sendiri sejak ia menggugat cerai Dewi Persik. Angga Wijaya menyebut jika kini ia merasakan hal yang berbeda ketika pisah dari Dewi Persik. Sebelum cerai, Angga Wijaya membeberkan jika ia selalu melakukan berbagai hal tanpa bantuan siapapun. Hanya saja saat itu statusnya masih menjadi pasangan Dewi Persik sehingga baik dirinya dan Dewi Persik masih saling mendampingi saat melakukan berbagai kegiatan. Kini Angga Wijaya benar-benar merasakan penderitaan, tidur hingga cuci baju sendiri. Diberitakan sebelumnya perceraian Angga Wijaya dan Dewi Persik dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus lalu. Keduanya resmi menikah pada tahun 2017. Selama 5 tahun menikah, keduanya belum memiliki momongan. Nama Nikita Mirzani saat ini sedang ramai dibicarakan seusai menyindir Najwa Shihab. Sindiran Nikita Mirzani untuk Najwa Shihab ini ia unggah di akun Instagram pribadinya. Menyindir Najwa Shihab, Nikita Mirzani pun mendapat banyak komentar negatif. Menurut netizen, Nikita Mirzani sangat beda kelas jika ingin menyindir Najwa Shihab. Dicap beda kelas dan sindiran pedasnya tak digubris Najwa Shihab, Nikita Mirzani pun meradang. Dilansir dari unggahan Instastory Nikita Mirzani, mantan kekasih John Hopkins itu kembali menyindir sosok pelakor. Nikita lantas menuliskan jika sosok pelakor ini selingkuh dengan laki-laki yang sering mengambil uang rakyat. Ia pun mengatakan jika sosok yang pintar ternyata bisa lebih nista darinya. Namun hingga saat ini, Najwa Shihab pun sama sekali tidak menggubris sindiran dari Nikita Mirzani. Tak digubris, Nikita Mirzani masih terus menyindir Najwa Shihab dalam unggahan Instastory akun Instagram pribadinya. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani menyindir
menyindir pedas Najwa Shihab yang berani mengomentari instansi kepolisian. Menurut Nikita, ia yang seharusnya lebih kesal dengan kepolisian karena banyaknya kasus yang menyeret namanya. Nikita lantas meminta Najwa Shihab untuk tidak menyerang kepolisian. Perempuan dengan sapaan Nyai itu pun heran kenapa Najwa Shihab tidak melakukan hal tersebut. Ia pun menyarankan Najwa Shihab untuk mengomentari juga Anies Baswedan. Sekali lagi Nikita Mirzani meminta agar Najwa Shihab menjadi seorang jurnalis independen dan tidak pilih-pilih berkomentar. Pasangan selebritas Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama dianugerahi 5 anak sejak menikah pada 10 tahun lalu. Sejak menikah, biduk rumah tangga Ussy dan Andhika selalu terdengar harmonis. Menurut Ussy Sulistyawati, resep keharmonisan rumah tangganya bersama Andhika Pratama adalah saling percaya. Hal itu dikatakannya saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur pada Jumat 16 September malam. Ussy yang kini berusia 42 tahun itu saling berbagi peran dan tugas sebagai pasangan. Andhika Pratama fokus bekerja, sementara Ussy mengurusi anak-anaknya. Seringkali Ussy dan Andhika Pratama melakukan kegiatan bersama seperti olahraga. Ussy juga menjadikan anak-anaknya sebagai teman dan menjadi tempatnya berbagi cerita. Ussy sampai harus diet supaya tubuhnya tetap ideal. Meski sudah terlihat ideal, perempuan yang kini berusia 42 tahun itu tetap diprotes Andhika Pratama, suaminya. Menurut Andhika, badan Ussy belum terlihat ideal. Walau keinginan itu belum bisa diwujudkan, Ussy Sulistyawati, Andhika Pratama tidak mempersoalkannya. Diketahui saat ini Ussy Sulistyawati banyak menghindari minyak, gula, hingga gorengan supaya terlihat semakin kurus. Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Oka Antara dan Marsha Timothy bercerita alasan mereka mau membintangi film Nokta Merah Perkawinan yang diangkat dari sinetron 90-an. Oka mendapat peran sebagai Gilang Priyambodo, sementara Marsha Timothy memerankan tokoh Ambar. Keduanya dikisahkan menjadi pasangan suami istri. Cerita dan hadirnya sosok Sabrina Rochelle sebagai sutradara menjadi daya tarik keduanya untuk ikut membintangi film tersebut. Hal itu dikatakan Oka saat
sempat hadir di podcast Tribun Corner beberapa waktu lalu. Buat Marsha, sosok Ambar cukup menantang untuk diperankan, sebab sepanjang film ia harus berkutat dengan emosi dari Ambar. Istri Vino G. Bastian ini juga tertantang untuk membuat penonton percaya jika pernikahan mereka telah berjalan 11 tahun. Demi mendalami peran sebagai Ambar, diketahui Marsha Timothy harus mengikuti les pembuatan keramik. Hal itu cukup penting karena diceritakan Ambar bekerja sebagai pengajar workshop keramik. Sama halnya dengan Marsha, Oka juga merasa baru kali ini memerankan sosok seperti Gilang Priyambodo. Selain Oka dan Marsha, Sheila Dara juga ikut terlibat dalam film tersebut. Sheila Dara Aisyah memerankan karakter pelakor atau orang ketiga dalam film Nokta Merah Perkawinan. Karakter Sheila Dara bernama Yuli. Meski memerankan sosok orang ketiga, Sheila Dara mengaku tak khawatir dengan pandangan orang. Perlu diketahui cerita Nokta Merah Perkawinan diangkat dari sinetron legendaris di tahun 1996 sampai 1998 yang berjudul sama. Dalam versi sinetron, Ayu Azari dan Cok Simbara menjadi pemeran utama Nokta Merah Perkawinan. Nokta Merah Perkawinan yang kini dimainkan oleh Oka dan Marsha diketahui di proses produksinya sudah berlangsung pada tahun 2020. Awalnya Nokta Merah Perkawinan dijadwalkan tayang pada pertengahan tahun 2021. Namun sayang rencana tersebut harus gagal karena pandemi COVID-19. Seusai pandemi mereda, Nokta Merah Perkawinan kemudian dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 15 September 2022 kemarin. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang.